Oke, jadi di video kali ini kita bakalan konten vlog KKN di Desa Kertabuana yang berada di Tenggarong Seberang, teman-teman. Nah, jadi saya dapat KKN-nya itu tidak terlalu jauh lah. Dan sekarang di posisinya kita lagi di UINSI ini yang berada di gedung Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, jadi di video kali ini saya nggak bermain terlebih dahulu karena waktu pelaksanaan KKN-nya dimulai dari tanggal 14 Juli sampai 20 Agustus tahun 2025. So, gimana aktivitas kita selama di KKN di Kertabuana? Langsung saya teman-temannya, kita lihat, saksikan bersama. Let's go! Sekarang kita sudah sampai di posko Desa Kertabuana dan pas saya masuk, saya itu barang-barangnya berantakan banget, berasa kayak pindah rumah sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah sampai, kita istirahat dulu sejenak. Habis itu kita sambil makan gorengan, sambil minum es, sambil kita ngobrol-ngobrol bersama tetangga sebelah yang aslinya tinggal di desa sini. Dan setelah itu kita bakalan masang spanduk di posko-posko Desa Kertabuana, teman-teman. Sadar, hati-hati, kanan. Kesadar. Oke, stop. Oke, sekarang kita bakalan unboxing rompi dan juga bag name KKN Desa Kertabuana. Di depan ada lambang Indonesia dan juga logo UINSI dan UIN Mataram, dan di belakangnya ada logo KKN yang sudah dibuat dari profilnya dan yang bertuliskan KKN UINSI X UIN Kertabuana. Dan ternyata belum sampai situ juga. Lanjutnya kita bakalan foto sendiri-sendiri ada berapa barang bawaan di posko-poskonya. Lanjut di sore harinya, ya menjelang mendung sih. Banyak teman-teman yang ngajak ke sawah, ternyata saya juga ikut. Dan pas saya ke sana, Masya Allah, tabarakallah, ternyata sawah ini luas, adem, ayem, sunyi lagi. Dan ini cocok banget buat menenangkan isi pikiran kita dari permasalahan, ya, bikin buat kita down. Dan juga bisa lihat sunset lah gitu. Dan bahkan jujur bisa juga di pagi hari sambil nikmatin hidup. Tapi bagiku ya, kita mengikutin sama teman-temannya atau ke arah mana, bahkan sampai nyasar juga. Tapi saya sambil cek-cek detail juga, ternyata ada yang nanam padi, terus juga ada air tawar kah atau air sungai gitu, tapi juga dikasih jaring gitu, nggak tahu tuh buat apa dikasih jaring-jaring itu. Dan juga konon katanya ada temen bilang ada kepiting kecil di air tawar, tapi kalau saya cek-cek itu tuh sulit banget. Dan ternyata ada dikasih petunjuk sama teman, dan ternyata iya, kepitingnya mati. Dan ternyata ya udah, kita bakal lanjut lagi sih. Dan habis kita ke sawah, lanjut kita beres-beres kamar laki-laki. Lanjut habis bersih-bersih kamar, maghribnya kita langsung sholat. Tapi sholatnya bukan di posko, tapi sholatnya di masjid. Jadi biar nyaman lah ke masjid. Walaupun sering-sering lewat ke masjid, kita ngaji dulu sampai
masuknya Isya. Habis sholat Isya lanjut lagi kita makan malam bersama, iya nggak sih? Dan habis makan ya paling iseng-iseng keluar, kok rame banget kalau ada bocil-bocil. Dan saya lihat, wow, nggak tahu nih lagi main Roblox kah atau lagi numpang wifi kan. Ya pokoknya gitulah anak-anak zaman sekarang gitu. Tepat di pagi hari dalam kondisi cuaca hujan, kita nggak mau ngapain juga kan sampai kita keluar, kita sambil menghirup udara segar. Dan dalam lama kemudian tepat di jam setengah 10 saya lihat ada bebek. Tak itu bebeknya baik atau jahat, soalnya takutnya kena dipatok lagi. Tapi banyak juga ya yang melihara bebek, tapi nggak tahu juga yang punya peliharaan bebek itu siapa. Sampai tiba di jam setengah 11, hujannya sudah berhenti, walaupun cuaca masih mendung juga. Banyak juga masih stay sama bebeknya sambil iseng-iseng bikin video sinematik. Dan berselang kemudian sampai di jam 12 saya lihat dan keluar dari pos. Kok buset dah, itu berapa anak dalam satu keluarga ini? Asli itu nggak bisa dihitung dengan sebanyak gitu anak-anaknya. Nggak tahu tuh berapa puluhan kah atau ratusan kah, tapi kelihatannya lucu-lucu juga sih, masih kecil juga. Walaupun pengen hidup di alam bebas juga, sambil keliling-keliling nyari makan juga, sambil ikut juga ya di sekolah. Dan lanjut di jam setengah 1 kita pergi ke masjid karena waktunya untuk sholat duhur. Lanjut habis pulang ke rumah dan tak lama kemudian ada 2 orang teman dari KKN Nusantara sudah tiba di posko KKN Desa Kertabuana. Dari 2 orang itu dari Lombok juga ya. Karena teman KKN Nusantara sudah nyampe di posko, nah makanya aku ajakin dia untuk keliling-keliling di pedesaan sih. Ya walaupun nggak jauh lah, paling lurus aja, habis itu udah balik lagi. Dan setelah itu kita lanjut makan siang teman-teman. Dan jujur selama di posko ini gak ada yang beli makan di luar, dan semuanya masak di posko sini juga teman-teman. Dan setelah makan siang kita lanjut aktivitas berikutnya. Tepat menjelang di sore hari, aku dan teman-teman KKN pada keliling-keliling seluruh pelosok di pedesaan. Tapi biar lebih sehat ya kita jalan kaki. Sambil kita sapa-sapa dengan warga desa, sambil kita lihat-lihat di sekolah dan juga di lapangan. Tapi jujur, setiap tempat sekolah Islam tuh selalu berdekatan juga. Ada sekolah RA, kemudian di samping juga ada MI, di sampingnya pun juga ada MTS. Tapi saya baru nggak dan baru awam banget melihat tulisan Nahdlatul Wathon, teman-teman. Dan saya pikir organisasi Islam di Indonesia hanya Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Ternyata di desa ada Nahdlatul Wathon juga ya. Asli saya aja nggak tahu dan nggak pernah mendengar Nahdlatul Wathon itu organisasi Islam apa lagi gitu. Dan setelah saya searching di Google, ternyata Nahdlatul Wathon ini merupakan organisasi Islam kemasyarakatan yang fokus di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau yang dikenal sebagai Al-Muhibbin atau Maulana Syekh yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Next kita lanjut, ada corak khas Bali. Wah ini keren banget sih. Walaupun ini kampung Bali, tapi vibes-nya berasa di kota Bali teman-teman. Jadi ya nggak perlu jauh-jauh ke Bali lah. Tuh bayar berapa juta dengan naik pesawat langsung menuju kota Bali, enggak. Cukup di kampung Bali teman-teman. Ya tapi sayangnya ada guru yang ngikutin kita sih. Ya paling hanya itu aja sih selama keliling-keliling di Desa Kertabuana. Tapi tenang saja, kita belum sampai di sini terlebih dahulu, karena malamnya kita lanjut kunjungan ke rumah Ketua RT 7 terkait persiapan kegiatan di desa-desa ini. Oh, berarti sempat. Berselang lama kemudian tak lupa juga makan malam.
Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi rapat evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Hari ini kita bakal berkunjung ke kantor desa untuk menemui sekretaris desa. Karena di sini kita berbincang mengenai pelaksanaan tugas di kampus untuk bantu masyarakat di desa ini. Dan besoknya kita sama-sama berangkat untuk mulai observasi. Yang pertama kita berkunjung ke Ketua RT 3 terlebih dahulu untuk berbincang juga mengenai les bimbel dan les bahasa Inggris. Dan setelah itu kita lanjut lagi ke SD Negeri 011 untuk bersilaturahmi ke guru-guru dan juga kepala sekolahnya. Tak disangka juga ada anak-anak SD yang langsung serbu sama kakak-kakak dari KKN, dan lama-kelamaan ada anak-anak lain yang mau minta tanda tangan. Widih, udah kayak artis aja ya. Padahal kita masih biasa. Tapi nggak apa-apa, kita perbolehkan aja. Habis kita ke SD 011, kita lanjut lagi untuk bantu-bantu RT 1. Dan malamnya kita langsung tahlilan bersama warga di desa Kertabuana. Tepat di pagi hari, aku dan teman-teman langsung meluncur ke sekolah MTS Nahdlatul Wathon. Karena di sini kita bakal mengadakan sosialisasi stop bullying bersama anak-anak MTS. Tapi sebelum itu, kita adakan ice breaking terlebih dahulu, biar anak-anak nggak boring. Yang saya tahu jangan dekat-dekat, lurusin dari saya. Diri, pegang, hidung, telinga, kanan, kanan, kanan. Dan habis itu, anak-anak pada langsung fokus materi dan penjelasan sampai selesai. Sebisa mungkin Kakak harap adik-adik yang ada di sini. Hari ini kita bakal menuju ke kantor desa, karena di sana bakal disambut kunjungan Wakil Bupati Kutai Kertanegara. Dalam acara apa, Bang? Dalam acara pemberian bantuan kepada kelompok tani di Desa Kertabuana. Untuk dapat langsung memberikan penyerahan bantuan pendukung pertanian untuk maksud di dalamnya seluruh infrastruktur dasar yang memang sudah kami janjikan kepada masyarakat pada saat kampanye kemarin, itu juga langsung gas. Berobat hanya pakai KTP juga langsung gas, Pak. Dan berselang lama kemudian setelah acaranya selesai, aku dan teman-teman langsung meluncur ke Tenggarong Kota. Karena teman-teman KKN kita ya mau ngajak refreshing ke Museum Lawarman. Dan anyway, pas sampai ke sana lihat gedung museumnya gede banget. Dan pas masuknya bakal disambut dengan barang-barang kuno. Apalagi ada penjelasan juga sejarah kunonya. Wow. Oke, itu aja. Kemudian sorenya lanjut ke Taman Tanjung Tenggarong Kota. Dan di sini kita bakalan nongkrong aja sih. Ya sambil lihat view-nya ya kayak view Sungai Mahakam lah. Sambil nikmati cemilan crepes. Wah, asli sambil nikmati cemilan aja udah nyaman banget lah.